Acara ini emang acara yang tahun lalu juga ada acara seperti kayak gini. Jadi ini adalah tahun kedua di mana Qualcomm kita namakan Technology Day, yaitu menunjukkan kita showcase our latest technology. Yang untuk hari ini kan Snapdragon 835 itu adalah our latest premium mobile platform yang dirilis oleh Qualcomm. Di mana di dalam platform itu juga kita ada sharing dari sejak pagi tadi adalah beberapa teknologi terbaru, contohnya misalnya yang sudah support gigabit LTE connectivity-nya, terus juga ada beberapa features yang dari sisi security dan juga yang mengenai dual ISP untuk kameranya, GPU-nya, quick charge for gitu kan. Khususnya untuk apa sih hubungannya dengan Qualcomm Indonesia? Ya, Qualcomm Indonesia memang kita sudah di Indonesia sejak tahun 2003 ya kalau nggak salah. Sudah sekitar 13 tahunan di Indonesia. Jadi selama journey kita dari sejak awal di Indonesia itu sudah banyak sekali milestone yang kita achieve di Indonesia. Dan sampai sekarang yang saya bisa share, kita sudah sign up 2 direct licensee dengan local company di Indonesia. Mungkin Bapak tadi sudah dengar dari Mantos, satunya adalah TSM, yang keduanya adalah Knox, NOXX. 2 company itu adalah ODM. ODM itu adalah Original Design Manufacturer. Jadi ODM itu fungsinya adalah mereka yang mendesain smartphone dari sisi ID design, contohnya misalnya. Terus juga mereka juga melakukan software development R&D di lokal, karena dengan menjadi lisensinya Qualcomm mereka mempunyai akses ke teknologinya Qualcomm. Jadi dengan punya akses itu mereka bisa melakukan banyak sekali pengembangan di Indonesia. Jadi pengembangan itu nggak perlu lagi di luar Indonesia, tapi mereka bisa melakukan itu di Indonesia karena mereka sudah di-equip dengan atau akses ke teknologi kita. Nah, itu adalah salah satu achievement kita to date oleh Qualcomm Indonesia di Indonesia pada khususnya. Nah, itu juga keterkaitannya itu sangat close banget dengan peraturan TKDN. Dimana kalau mungkin teman-teman tahu bahwa TKDN itu mengharuskan semua perangkat 4G yang dijual di Indonesia itu harus memenuhi kandungan lokal minimum 20% tahun lalu, tapi sejak Januari tahun ini sudah meningkat jadi 30%. 30% itu kan mencakup hardware, software, sama aplikasi. Nah, khusus untuk yang software inilah kita juga bisa membantu yang ODM yang tadi yang sudah menjadi lisensi kita. Kalau untuk yang hardware kan mereka bisa bekerja sama dengan para IMS atau local assembly. Jadi company-company di Indonesia itu sudah banyak sekali yang bisa merakit. Jadi ada sebagian yang ada di Jakarta, ada di Cikarang, atau di sebagian juga ada di Batam, di Banten juga. Jadi udah banyak sekali OEM. OEM itu beda lagi. OEM itu adalah brand ya. Jadi contohnya misalnya brand-brand kayak Lenovo, Xiaomi, Asus. Jadi mereka sudah bisa comply dengan peraturan TKDN tersebut untuk memenuhi yang tingkat kandungan lokal yang 30% itu. Nah, salah satu kontribusinya Qualcomm juga kita mengenable yang tadi yang local ODM tadi, itu juga local ODM tadi juga karena mereka bisa melakukan pengembangan lokal, itu juga bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari compliance ke yang TKDN yang tadi. Nah, itu adalah salah satu effort dari Qualcomm untuk menambah atau mengkontribusi dalam bentuk ekosistem. Ekosistem itu dalam arti bukan cuma di device saja, tapi juga kita ngomongin dalam bentuk mengenablekan yang tadi yang local ODM tadi untuk berkontribusi untuk memajukan yang ekosistem yang tadi gitu. Nah, itu Pak, saya mau reconfirm yang soal TKDN tadi kan Bapak bilang Qualcomm berkontribusi untuk menyumbang presentasi TKDN dengan menggunakan
Nah itu bentuknya gimana Pak? Dengan menggunakan itu artinya TKDN dari ponsel itu sudah langsung bisa berapa persen? Jadi itu mereka ada hitung-hitungannya. Jadi kan mungkin kalau teman-teman familiar dengan yang peraturan TKDN itu kan ada porsi hardware 70%, software development atau R&D 20%, sisanya 10% itu aplikasi. Nah, kalau untuk yang hardware itu kan mereka bisa ada kerjasama dengan local company untuk assembly. Kalau yang 20% yang untuk yang R&D atau software development itu mereka harus menunjukkan bahwa ada pengembangan lokal di Indonesia. Baru bisa dikategorikan, oh ini dari 20% itu mereka bisa mendapatkan misalnya 15% atau 18%. Saya nggak tahu itu mereka pemerintah kan di Kominfo kan ada hitung-hitungannya. Jadi mereka harus menunjukkan ke Surveyor Indonesia atau Sukovindo, itu adalah dua company yang udah di-assign. Jadi mereka nanti yang akan meng-assess. Jadi bukan Qualcomm yang assess. Jadi Qualcomm cuman yang local ODM yang tadi, kita kasih mereka teknologi kita, aksesnya, udah ada source code-nya. Jadi dengan source code itu mereka melakukan pengembangan lokal. Nanti ntar pengembangan lokal itu mereka harus tunjukin ke Surveyor Indonesia, no ini loh saya udah melakukan pengembangan lokal nih, berapa skor yang saya dapat, gitu. Artinya berkontribusi di software ya? Iya, software development-nya, ya, R&D-nya. Iya, karena kan itu kombinasi kan, ada hardware-nya, ada software-nya, ada aplikasi. Nanti ntar dihitungnya hardware-nya dapat berapa, software-nya dapat berapa, aplikasinya dapat berapa, nanti ntar dijumlah total dapatnya berapa skornya. Nah itu Surveyor Indonesia yang harus bisa menghitung. Sekarang sudah merek apa saja Pak yang mungkin bisa memanfaatkan TKDN dari Qualcomm sendiri? Banyak sekali brand-brand yang udah memanfaatkan itu. Mereka juga ada kerjasama dengan yang company yang contohnya yang TSM tadi. Ya ada beberapa brand. Tidak langsung itu bisa berkontribusi juga ya Pak? Yang mana? Kalau misalnya mereka kerjasama atau harus dengan Qualcomm sendiri? Kalau dengan Qualcomm sendiri kan kita cuma kasih mereka kayak semacam wadah aja teknologi kita, source code-nya kita, nanti ntar mereka bisa membantu juga OEM atau brand-brand yang kebetulan tuh pakai platformnya Qualcomm juga. Nah nanti ntar bisa yang si local ODM ini juga bisa membantu untuk melakukan pengembangan diri di Indonesia. Jadi kalau di combine atau digabungin itu bisa memenuhi TKDN yang 30% tadi. Mereknya ada Pak? Kira-kira apa sih? Mereknya mungkin harus ditanyain ke si local ODM, si TSM aja. Karena mungkin itu kan agreement-nya antara TSM sama si OEM-nya. Ya, itu salah satu insentif yang bagus juga sih dari pemerintah. Misalnya ya untuk TKDN misalnya udah ada insentif di pajak misalnya. Mungkin kalau misalnya ada R&D center atau gimana mungkin bisa dapat TKDN lebih atau gimana. Nah itu ya itu mungkin pemerintah harus memikirkan yang apa sih insentif yang bisa memberikan motivasi supaya local company mau invest di situ juga gitu. Qualcomm sendiri punya ini tertentu nggak soal itu? Ya kita nggak ada set kriteria tertentu sih. Pokoknya overall objektif kita adalah kita mau membantu supaya ekosistem mobile di Indonesia itu bisa berkembang terus gitu kan. Kalau target tahun ini gimana Pak untuk ekosistem itu seperti apa target? Ya setahun ini kan kita udah TKDN kan udah 30% kan. Ya kita akan terus memantau sih, mungkin tahun depan jadi 40%, ya itu kita belum tahu. Kalau yang 4 billion per tahun itu invest R&D di seluruh dunia atau? Itu global R&D kita. Ada berapa sih Pak R&D sekarang? R&D Qualcomm? R&D kita satu di US ada, di India juga ada, Singapura juga ada gitu. Testing center kita gitu. Oke Pak ya. Satu lagi apa ya? Untuk di Cina? Di Cina juga, tapi itu di Cina cuma limited ke testing dong. Yang udah pasti sih di US sama India R&D. Kalau di Singapura cuma ya sedikit sih, lebih banyak ke testing. Pak, tadi kan menggandeng UM, membangun ekosistem dan lain-lain. Ada nggak sih Pak rencana jangka panjang Qualcomm di Indonesia? Kan pasarnya sangat besar. Apa? Rencana jangka panjang kita belum sampai, itu tergantung dari roadmap yang TKDN yang tadi.
yang 5 tahun itu. Kalau saya lihat sih emang peraturannya di tahun kelima mereka, tahun ketiga kalau nggak salah, itu mereka mau mengkonvert dari SKD ke CKD. Terus dari CKD itu di Indonesia mereka mau melakukan pengembangan, sudah bisa melakukan desain ID sendiri. Nah itu kan memerlukan investasi yang gede di situ. Ya kita sih sebagai teknologi enabler, kalau ditanya mengenai medium to long term view, ya kita akan bisa bantu dari sisi teknologi aja gitu. Karena kita kan kita memakai teknologi wireless kita untuk mengenable mereka gitu. Once mereka udah jadi lisensinya Qualcomm, ya mereka bisa banyak melakukan hal-hal yang pengembangan yang apa yang dilakukan di luar sana, mungkin di Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama di tahun-tahun berikutnya. Kalau udah yang tadi yang TKDN 5 tahun itu kan pemerintah juga punya roadmap kan, tahun kelima udah harus ngapain gitu. Nah untuk bisa sampai tahun kelima itu kan juga mereka perlu dukungan dari Qualcomm juga gitu. Pak, kalau R&D center yang ada di US sama yang di India tuh apa aja Pak? Kalau yang di Singapura testing aja ya? Di Singapura kebanyakan testing. Kalau yang di gambarannya gimana gitu Pak? Yang itu yang tadi saya bilang, teknologi itu kan berevolusi terus. Nah sekarang kita udah masuk ke 5G. Who knows itu, saya nggak tahu. Ini cuman aspirasi saya. Mungkin ada lagi 6G, saya juga nggak tahu itu. Atau 5.5G, ada lagi kan. Perkembangan dulu kita dapetin 200 kilobit aja udah senangnya minta ampun. Tapi sekarang 2 megabit aja kita bilang udah slow banget. Sekarang kita ngomong udah gigabit. Nah untuk bisa mencapai sampai gigabit itu kan perlu R&D yang sangat masif gitu. Terus juga mungkin teman-teman ngelihat yang chip yang sedemikian kecil itu makin lama makin mengecil. Itu kan butuh R&D dan integration circuit yang sangat kompleks gitu loh. Itu kan juga butuh engineering design dan juga engineering R&D yang sangat lama dan juga butuh investasi yang sangat tinggi untuk menciptakan teknologi dengan inovasi yang terbaru. Nah itulah yang kita harus keep on spending on the R&D supaya teknologi baru itu akan terus tercipta seiring dengan evolusi dari teknologi tersebut. Kalau enggak nanti teknologinya stop di 5G, nggak ada lagi nanti. Tapi secara user kita ini kan makin lama kita mengekspektasi supaya ini makin lama kita butuhnya makin kompleks. Dulu kita cuma ngelihat misalnya TV yang hitam putih aja udah seneng banget, tapi sekarang kita ngomong udah 4K, smart TV yang bisa kita kontrol dari jarak jauh, ya kan? Jadi teknologi itu kan berkembang terus dan kita sebagai user juga ekspektasinya makin lama makin tinggi. Oh saya udah nggak mau lagi nih taking foto cuma 2 megapiksel, ngapain? Saya maunya foto yang sekarang udah bisa panoramic view, bisa saya create multi fokusnya. Jadi makin lama makin kompleks gitu. Prosesor juga platform kita makin lama makin mengecil. Mengecil bukan berarti performance-nya makin lama makin menurun. Performance-nya dinaikin, footprint-nya makin mengecil, tapi power-nya makin efisien. Nah itulah challenge-nya kenapa kita harus terus berinovasi. Kalau pada intinya bisnisnya Qualcomm itu kan salah satunya adalah invent, menciptakan. Iya. Jadi apapun yang sekarang kita nikmati itu mungkin itu diciptakannya udah dari beberapa tahun yang lalu udah dipikirin. Contoh yang paling gampang, dulu waktu di Indonesia masih telepon masih CDMA, belum ada 3G dan lain-lain. Itu kan akhirnya CDMA itu menjadi basis dari pengembangan untuk teknologi 3G UMTS. Mungkin ada istilah wideband CDMA. Ini juga pengembangan teknologi dari CDMA yang akhirnya diaplikasikan ke banyak sekali handset, banyak sekali smartphone, banyak sekali network infrastruktur. Itu kan banyak sekali teknologi yang ciptaan dari Qualcomm. Jadi kalau Qualcomm nggak menciptakan teknologi 3G saat itu, mungkin saat ini kita masih SMS, belum pakai WhatsApp.